Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya rekan-rekan. Oke, ini saya ulas kembali. Saya buatin sebuah standar operasional prosedur ya. Ini adalah T210 ya. T210 tipe low end ya. Tipe low end. Artinya tipe yang termurah dan tidak ada channel ya. Tidak ada channel. Jadi buat Bang Amran, Mas Ferdinand, kemudian yang barusan CO lewat Shopee, Bang siapa namanya? Bang Salman ya. Bang Salman. Jadi ini standar operasional prosedur pada saat sebuah alat AB datang. Yang blower sudah saya buatin standar operasional prosedur, yang T12 juga sudah. Nah yang ini T210 tipe low end, ini juga tak buatin standar operasional prosedur dan hampir mirip dengan T12 ya, hampir mirip dengan T12. Jadi jika ada barang datang dari AB, nggak usah gerusah-gerusu, nggak usah buru-buru. Mau segera digunakan karena sudah numpuk jobnya misalnya ya. Yang pertama harus dilakukan adalah setelah di unboxing dari packingan, dilihat dulu fisiknya ya, kira-kira ada yang lecet kah, ada yang pecah kah, atau apa ya. Karena yang namanya ekspedisi kita nggak bisa prediksi ya, dari tangan A, B, C, D sampai ke tujuan, sampai ke tempat jenengan itu banyak yang handle ya. Dari saya sudah kita packing, sudah kasih styrofoam, sudah semuanya insya Allah rapi. Cuma nyampe sana berantakan mungkin ya. Jadi dilihat dulu dari sisi fisiknya sudah aman semua, oke. Nah kemudian jenengan colok dulu ya. Nah colok listrik gini terkadang Mas Hafi sudah tak colok listrik kok ndak ini ya, ndak nyala. Kenapa ya? Jadi gini, saya kalau ngebeli jack AC itu nggak mungkin cuma satu-satu Mas. Jadi aku beli jack AC itu sak kresek ini 100 pieces ya, 100 pieces. Nah terkadang dalam perjalanan itu kan jack AC ini kan terlipat-lipat ya Mas, terlipat-lipat kan. Misalnya dari saya udah tak cek oke, terlipat-lipat. Nah yang sering bermasalah itu di bagian ini Mas, bagian ini loh. Ini tuh sering sering bad connect, ngefong, dan kadang ada yang nyambung sebelah karena terlipat dan tertekan-tekan kayak gini kan. Jadi nek saya beli kan nggak mungkin cuma satu, saya beli jack AC itu kan langsung banyak gitu kan. Ya ini dicek di AVO, dicek. Nah kemudian kalau misalkan habis digunakan, dicolok, sudah nyala, tiba-tiba suatu saat tiba-tiba kok nggak nyala lagi. Prosedur yang harus dilakukan pertama bukan mengutak-atik boxnya ini, bukan, tapi jangan cek ini dulu aja ya, jangan cek ini dulu lagi ya. Terkadang ngefong lah, kalau misalnya emergensi tidak punya jack AC lagi, ini bisa disiasati sampai nanti jangan beli jack AC lagi, atau kalau ada cadangan mungkin bekas printer atau apa dipakai dulu. Ini bisa disiasati dengan dipotong ya Mas. Yang sering bad connect itu kadang di sini Mas, bagian sini nih, bagian ini ya, potongnya del ya. Setelah jangan potong del, jangan kupas lagi, solder langsung aja di sini Mas, dicolokan bawah ini, solder aja. Tapi dengan catatan soldernya kuat, terus diisolasi. Syukur-syukur kalau punya yang namanya selang bakar ya, selang bakar. Syukur-syukur kalau punya selang bakar ya langsung selang bakar aja. Nah itu pertama, kalau misalnya terjadi bad connect di kabel ya, pokoknya jangan box dulu, atau jenengan koordinasi dengan saya dulu apa yang harus dilakukan. Mas Abi kok nggak nyala, padahal kemarin saya pakai bisa. Nah ternyata ininya putus. Pas di sini kan dari ini sampai sini itu kan kayak ngeklam di konektor toh Mas. Nah itu jangan cek dulu ya. Nah yang kedua, setelah ini oke, udah dicek, terkadang ini macet ya. Kayak di sini kayak ada semacam per aja. Kalau misalnya dia macet, kalau jenengan mau ngebongkar ganti kan agak susah nih. Cukup di ya Mas, diketok ya, ketok pakai benda tumpul kayak gini. Yo apa terserah jenengan, ketok aja ya. Setelah diketok dia balik kok, atau jenengan cabut, nanti dia nggak panas kan, nggak memuai saklare ya toh, lalu zaman ketok aja, ketok gini. Biasa sering kadang terjadi gitu karena panas, karena anget. Atau ada solusi lain lagi, kalau misalnya benar-benar
ini nggak bisa diperbaiki lagi, ya. Jangan beli sebuah colokan listrik yang sudah ada saklarnya, enak toh? Yang di bagian tengah ini yang sudah ada saklarnya. Kalau memang nggak mau ribet di sini, ya. Colokan listrik atau jack AC8 ya namanya, jack AC8 saklar. Nah, nanti jangan beli yang model ada saklarnya ya. Yang model ada saklarnya kayak gini, Mas. Nah, kayak gini kan yang disaklar ininya. Yang disaklar ini. Jadi kalau di sini macet, diketok-ketok sudah nggak mau balik, ya toh, diketok-ketok nggak mau balik, udah ganti aja yang model kayak gini aja yang udah ada saklaring ini. Oke. Nah, setelah itu baru jenengan coba nyalakan. Terus banyak yang tanya, ini apa sih? Ini adalah tombol reset asymmetric ya, Mas. Ini ngebuang sisa arus protek apabila terjadi short. Misalkan terjadi short, tiba-tiba switch mode power supply-nya mati. Rata-rata kalau teknisi elektro pasti paham ya. Di sini ada elko besar 400 volt. Di sini nyimpen tegangan. Nah, supaya setelah short itu jenengan bisa gunakan, setelah short terjadinya protek itu jenengan atau teman-teman masih bisa gunakan, ini di reset, Mas, dibuang proteknya. Tapi cara masang ini pun juga kita kasih hambatan. Jadi nggak mungkin plus sama min di elko 400 volt itu tiba-tiba langsung di short nih, meletas no. Kayak ada percikan buang api, tes ngono no, Mas, lek sampean tekan ini. Jadi reset, tombol reset asymmetric itu kita kasih hambatan dari 0 sampai 50 ohm. Dari 0 sampai 50 ohm supaya apa? Pada saat jenengan reset gitu, itu nggak langsung connect plus sama min tes, enggak. Makanya kalau teman-teman perhatikan di tombol reset itu, biasanya anak-anak kadang ngasihnya di sini, kadang ngasihnya di salah satu elko di sini atau di bawahnya itu dikasih resistor. Tapi resistornya sama mereka di selang bakar, akhirnya nggak kelihatan. Ibarat kalau dikasih resistor itu plus sama min nggak langsung connect, Mas. Tapi ngelewati hambatan dulu. Wes bodoh-bodohnya mikir gini, wes. Ini sebuah sungai besar, gitu. Ini sebuah sungai besar. Terus satunya juga sungai besar. Nah, kalau diketemukan langsung kan airnya meluap toh, Mas. Airnya meluap, nah, makanya supaya nggak ketemu langsung alirannya besar, itu dikasih gorong-gorong kecil. Jadi dari gede, dari gede gitu dikecilin, dikasih hambatan dulu. Makanya sama dengan ini, sama dengan yang dipasang di sini, itu mengkonsletkan atau membuang sisa arus yang ada di elko besar supaya teman-teman nggak nunggu berjam-jam. Mulai bar terjadi arus protek, sampean nggak riset di sini, jenengan nunggu ini habisnya berjam-jam, nggak kena digawe lagi. Artinya ngentenin elko-nya dulu. Sifatnya ini kan menyimpan. Ini seperti reservoir kalau di mobil itu kayak tampungan air. Di rumah ya tandonan air di atas gitu loh. Nyimpen ini. Nah, supaya simpanannya terbuang habis, ya toh, dibuang habis, makanya ada namanya tombol reset asymmetric. Ini mau di blower, mau di solder, mau di preheater, pokoknya yang ada di belakang ini fungsinya sama. Tapi ini bukan saklar, ojo tinggi main-main. Ini hanya emergensi aja. Mas Abi mati ya, tak colok gagang kok mati ya, ya tak colok nih gagang mati. Ada kemungkinan kan elemen solder yang rusak misalkan, ya toh, elemen soldernya yang rusak atau elemen solder yang konslet. Setelah dicabut, dinyalakan kok nggak kena, Mas Abi, coba di reset dulu, Mas. Nah, gitu. Begitu jenengan reset, gitu. Begitu saya Mas, aku lagi live di grup, Mas ya. Lagi live bentar. Begitu jenengan reset, nanti yang di sini terbuang, hilang, itu bisa nyala kembali. Dan ini ada dua jenis ya, Mas. Jenis yang push button, tekan nyambung, lepas dia tidak nyambung, atau yang model push on. Kalau push button itu seperti saklar klakson, tekan nyambung, lepas tidak nyambung. Atau model kayak gini, kalau ini model on off, gitu. Ditekan dia nyambung, dilepas dia nggak nyambung. Jadi kalau misalnya
jenengan riset ya ditekan sekali seret gini, habis itu tekan lagi supaya dia lepas. Jadi hanya untuk mengkonekkan sesaat atau ngebuang ini sesaat ya. Plus sama min disentuh ini langsung tes tapi ngelewati hambatan supaya nggak spontan terjadi percikan. Lek sama sentuh nih, coba aja kalau nggak percaya, ambil sebuah elko 100 mikro, 100 mikro mungkin nggak kerasa kali ya, 1000 mikro saman bekas saman kasih tegangan, habis itu saman sentuhkan plus sama min, kalau tas mesti ngono. Ya, paham pasti di sini ya. Jadi ini fungsi tombol reset untuk ngebuang sisa arus protek ya di sini. Oke, saya tutup. Kemudian langkah berikutnya adalah ini adalah T210. T210 itu yang versi low end, tidak ada channel sama sekali. Ya. Kalau jenengan colok kayak gini, tidak usah dipasang gagang dulu ya, tidak usah dipasang gagang dulu. Jadi standarnya itu, standar operasionalnya itu kita cek dulu apakah ini normal nyala atau enggak ya. Dinyalakan kayak gini. Ada tulisan T210 low end digital di sini. Ini mirip pengoperasiannya, hampir mirip dengan T12. Bang Amran sudah punya T12 toh, jadi tidak terlalu sulit. Ya. Ada up, down, enter. Up, down, enter ya. Kalau jenengan tekan enter nanti di sini akan ngatur timer sleepnya berapa detik. Ini cuman sampai 1 menit atau 60 detik ya. Tapi kalau T12 itu sampai 600 detik atau 10 menit ya. 600 dibagi 60 kan 10 menit toh. Nah, ya kayak gini. Ini sampai 60 detik. Lek ditekan tahan dia lari cepet, kalau ditekan sekali ya 1 angka. Ya. Nah, kayak gini. Ini kan ditekan gini kan 1 angka ini. Ya toh? Nah, dan ini bisa jenengan mainkan, mau dibuat slipnya spontan seperti T210 pabrikan, spontan. Spontan itu maksudnya ditaruh dia langsung ngeslip, ya tinggal ini sama buat 0. Ini dibuat 0. Jadi kalau 0 kayak gini, di gagang soldernya ditaruh di sini, nanti dia langsung slip. Jadi sebenarnya solder ini T210 itu ada 3 kondisi. Kondisi digunakan dengan 100% power, kondisi standby, ya, kemudian kondisi slip. Nah, kalau mau kelihatan lebih jelasnya itu jenengan pakai yang namanya wattmeter ya. Kayak gini. Jadi kalau ada wattmeter gini bisa ketahuan nih. Nah, kondisi slip kayak gitu itu cuma 1,3 watt loh, bayangin. Solder ABT 210 cuma 1,3 watt ya. Ini nyala Mas, tapi kondisi slip. Jadi nggak usah takut listriknya membengkak ya toh. Ini kondisi slip kayak gini cuma 1,4 watt, 1,3 watt loh. Jadi kalau ada gagangnya nanti ada tulisannya slip. Ini kan nggak ada gagang, makanya kita ngetesnya ini dulu, nggak usah dipasang gagang dulu, kita ngetes modulnya dulu, modul normal. Setelah oke semua gitu, baru jenengan tak alihkan ke masalah di gagang ya. Jadi ini bisa diatur ya, bisa diatur berapa detik jenengan mau semainkan slip ya. Kemudian ini suhu, ini per 5. Kalau jenengan tekan kayak gini, larinya per 5. Kalau ditekan sekali ya 5. Nah, dan jenengan tekan gini lari per 5 tapi cepet. Oke, sampai di sini paham. Ya, sampai di sini paham. Nah, setelah seperti ini sudah normal semua. Ini mau dinyalakan baserai atau tidak, umpama kerja di kamar ya. Jenengan matikan bisa. Kalau di off kan semua pergerakan penekanan tombol ini nggak akan bunyi, bip-bipnya nggak bunyi. Tapi kalau jenengan on kan semua bunyi. Kalau di off kan gini, dia nggak bunyi. Nah ya, sama sekali. Jadi pengen hening, pengen suasananya hening ya, seperti ini. Di off kan aja baserai. Kalau ini on. Oke, berarti standar pengetesan di box sudah oke. Sudah nggak ada masalah. Nah Mas Abi, kenapa kok ini ada error? Iya, error ini karena nggak tertancap gagang. Atau misalnya tertancap gagang tapi elemennya putus Mas, itu yo error. Atau elemennya nggak nancep, itu yo error. Jadi pastikan benar-benar elemen itu nancep di gagang, ya. Pastikan nancep di gagang. Pastikan juga
nancep di sini juga sesuai dengan jalurnya. Jadi keterangan error di sini keterangan karena satu gagangnya nggak nancep, yang kedua elemennya putus. Maksudnya gagang itu maksudnya colokannya nggak nancep mas, ya kayak gini. Ini misalkan kayak gini, ini kan ada 5 pin. Ya. Di sini ini ada 5 pin. Ada 5 pin. Lah sama nancep nih nggak pada tempatnya yo iso error kayak gitu. Dan di sini kan ada enek kalenan toh mas, apa yang ngaran cekungan ya. Jadi dipasin, dilihat di situ. Diperhatikan teman-teman yang belum pernah ke T210 atau dari T12 kah atau dari 936 loncatnya bukan ke T12 tapi langsung loncat ke T210 atau C210. Ini sama perhatikan mas, di situ ada cekungan sama kayak blower ya. Sama kayak blower itu ada cekungan. Jadi lek sampean ndak pas, yo nggak gelem mancep, ndak bisa dipaksakan, harus pas. Dan ndak perlu dikunci. Soalnya apa? Ini akrilik lek sampean kelalen, sampean kunci, sampean puter gini kelalen, kelupaan, ditarik brodol nanti, malah repot man. Nggak usah dikunci nggak apa-apa kalau udah rapet. Ya. Oke? Nah, sekarang kita beralih ke ini, Mas. Perlu diingat dan harus wajib ingat ya. T210 ini hanya sebetulnya main 2 kabel ya. Tapi dari sononya ada yang dikasih 3 kabel, ada yang dikasih 5 kabel ya. Jadi yang dimainkan itu cuman heater saja. Heaternya apa toh? Pemanas. Heaternya apa? Pemanas. Yang dipakai cuma nomor berapa? 4 dan 5, Mas. Wes. 4 dan 5. Kalau di T12 itu 451, kalau di T210 itu 4 dan 5 saja. Cuma itu tok. Jadi nanti yang dicek teman-teman itu ya yang di sini nomor 4 dan 5. Ya, yang dicek itu nomor berapa? 4 dan 5. Lainnya abaikan. Mas Abi, colokanku rusak. Umpomo enggak sengaja coblok pecah, kepidek atau apa. Jadi cukup beli ini toh. Cukup beli ini T12 GX ya, namanya GX12 ya. GX12 itu namanya konektor GX, ini namanya konektor GX. Ketik aja di Shopee ya, nanti GX12 nanti munculnya kayak gini, ambil female atau male. Kalau ini kan female cewek. Nah, lubangnya ada 5. Sing sampean cek cuma nomor berapa? 4 dan 5. 4 itu negatif, 5 itu positif, dan tegangan yang bermain di T12 cuma 3 volt ya. Makanya saya pernah kasih postingan warning, T12 main 24 volt, T210 atau C210 cuman main 3 volt. Cuman main 3 volt. Ini soldernya cuman main 3 volt, Mas. 3 volt tapi kita olah ampernya gimana, programnya gimana, kita olah supaya sesuai karakter yang kita butuhkan. Ya. Jadi colokannya podo tapi colokannya sama ke sini. Nah, kenapa alasannya kok sama? Kenapa Mas Abi nggak pakai standarnya T210 atau C210, pakai colokan yang bukan T12? Gini, sebuah pabrik membuat sebuah alat itu terkadang dia nggak mensupport suku cadangnya. Suku cadangnya tidak dia support. Supaya apa? Lek rusak tuku anyar neh, ngono lho Mas. Yaitu namanya trik marketing sebuah usaha atau sebuah pabrik, ngono lho. Pabrik membuat sebuah alat ya, colokan cewek cowoknya nggak disertakan, yang disertakan cuma colokan cewek tok lah. Akhirnya kan orang nggak bisa meniru, orang nggak bisa membuat, orang nggak bisa membuat kompetitornya atau nggak bisa menyaingi. Ya toh? Pabrik membuat colokan T210 modelnya isinya oke. Lah sedangkan pasangan soketnya nggak dijual secara umum. Otomatis seperti saya UMKM DIY kayak gini, saya juga bingung dong. Kalau jenengan beli sebuah gagang dari pabrikan, nggak bisa PNP ke punyanya AB, harus jenengan rubah. Rubahnya piye toh Mas? Rubahnya tak jelasin dari tadi, cuman dipakai nomor 4 dan 5 wes gitu. Ya sama potongnya del. Kan saya sering posting, beberapa kali saya posting pada saat T12 enggak atau T210 enggak kepake, itu kan tak buang ini Mas yang di sini. Yang di sini tak buang supaya saya bisa pakai di produk saya, karena saya pakai colokan GX12 punyanya T12. Jadi gini, saman misalnya punya satu set ini isinya 4 ngene ya.
Isine 4. Bisa nggak dipakai Mas Abi? Bisa. Yang penting sesuaikan. Lek ning kene colokane isine 4 yo ning kene kudu 4 Mas. Terus nanti jenengan mau pasang di sini jalur nomor berapa? Oh kabeh mek 4 Mas Abi. Tak gawe nomor 2 dan 3 aja. Silakan dipakai di kabel yang masuk ke soket ini 2 dan 3, tapi yang di sini ya sama jadikan 2 dan 3 ngono lho Mas. Dihapusi karo pabrik ya. Dihapusi karo pabrik ben UMKM atau produk DIY itu nggak bisa keluarin. Ya tapi yang namanya apa ya, UMKM atau orang yang punya usaha kan pasti berpikir piye carane. Gimana saya juga berusaha berpikir saya gimana mau ngeluarin T210 caranya ya. Sebenarnya T210 sudah dari dulu mau dikeluarin. Sudah lama mau tak keluarin. Setelah 936 tuh mau loncat langsung ke T210. Mau loncat langsung ke T210 tidak melewati stepnya harusnya ke T12 dulu kan. Ya toh? Stepnya langkahnya kan 936 ke T12 baru ke T210 toh. Dulu dari 936 saya mau keluarin T210 cuman saya masih mikir soketnya golek ning endi ngono lho. Akhirnya saya dari 936 bertahaplah masuk ke T12. T12 masuklah ke T210. Ya akhirnya tak akali ngene no, tak siasati no. Colokane T12 ya tak gawe ning colokane T210. Cuman pembeli saya yang masuk di grup atau yang menggunakan alat saya sudah tak kasih postingan warning. Di sini ada tulisannya T210, ojo dicolok gagang T12. Sing tulisannya T12 ya ojo dicolok gagang T210 ngono lho Mas. Paham ya? Oke. Nah. Tadi sudah tak jelasin di sini nomor 4 dan 5 tok. 4 dan 5. Sekarang kita beralih ke sini. Ini adalah mata solder OSS seperti yang diminta Mas siapa tadi di Shopee ya, lewat Shopee ya belinya tadi. Mas Salman ya, minta pisau karena untuk bersihin MMC, bersihin CPU ya. Nah ini jenengan ya harus tes. Soalnya apa? Barang yang mau saya kirim itu pasti tak tes dulu. Makanya ada mata solder yang masih ada bekas timah. Itu berarti sudah tak tes, sudah bisa digunakan. Jadi barang yang saya kirim itu kalau di sini sudah ada timah sedikit berarti harus tak tes Mas. Kalau belum ada timah, berarti belum saya tes. Atau beli sebuah alatnya AB, ya tahu saya ngetes pakai ini udah oke, tak ambil terus jenengan minta tambahan mata solder, tak ambilkan mata solder baru. Yang jelas sudah saya tes kalau yang kayak gini. Ada timahnya. Nah, ini yo sampean cek dulu, Mas. Supaya tahu ini dasar ben ora banyak Mas Abi kok ora panas nyapo yo. Nah, padahal sudah tak kasih panduan, sudah tak kasih gambaran. Di mode dioda aja nggak apa-apa ya. Ini saya cek ini plus, sebetulnya bolak-balik nggak apa-apa Mas, plus min ini ground ada 3 atau enek karet ini tengah ini plus min ground ya, di bolak-balik nggak apa-apa sebetulnya karena di mode hambatan toh. Nah ini harus ada nilainya Mas dan bunyi toh avoku ya toh, bunyi toh di situ 8 ohm. Tak balik pun juga sama aja. Tak balik pun juga sama aja, nyambung. Kalau nilai beda nggak apa-apa. Yang penting dia nyambung, bunyi. Ya. Nah ini elemen normal, ada nilai hambatannya. Tapi lek sampean tes ngene OL nggak nyambung, berarti wis pedot ngene kene. Lek pedot ya tuku neh. Ya. Wong alat menghasilkan, ojo terlalu medit, ojo terlalu berpikir loh. Artinya alat itu dipakai udah balik modal, sisa ke belakangnya itu kan batine ngono loh. Ini sudah kita tes. Oke, saatnya kita pasang di gagangnya ya. Saatnya kita pasang di gagang. Nah, ojo gerusa-gerusu, nggak usah buru-buru, jenengan tancepin terus dirasakan aja. Nek kira-kira sik nyangkut, coba sampai diputar-putar, dipasin pelan-pelan. Ini presisi banget soalnya ya. Kalau misalnya ndak kuat, pakai alat bantu. Ya. Nah, celek, Mas. Sampai bener-bener celek masuk, ya. Wes pikirannya jorenorno. Sampai mancep, celek ya. Habis itu dites lagi, nomor berapa? 4 dan 5. Nomor 4 dan 5 itu di mana Mas Abi? Ning kene iki enek nomere, Mas.
Ning kene iki enek nomere. Jadi jenengan lihat di nomor ini berapa 4 dan 5 sebelah mana yo. Iki kan enek nomere Mas. Oh, 45 sebelah sini. Nah, sampean cek Yavoku jenenge probe-nya agak gede. Nah, di situ harus ada nilai. Nggak boleh OL. Di situ harus ada nilai. Nggak bunyi nggak apa-apa. Nggak bunyi nggak apa-apa karena memang kabel itu kan ada hambatannya. Yang penting tidak OL. Yang penting ada nilai hambatan. Nah, nek sudah seperti ini berarti ini sudah tersambung. Jadi connect clamp-nya sampai ke kabel sudah tersambung lah istilahnya ya. Nah, baru jenengan tes. Kan step langkahnya sudah, di box sudah kita tes, di gagang sudah, ya toh. Nah, kalau sudah paham nggak apa-apa jenengan langsungkan. Nek sing belum paham terutama sing habis 936, Mas Abi kepengin aku gawe T210 misalkan, ya toh. Nah, ini pasang ke sini. Ingat masangnya juga dipasne ya Mas, ojo asal nancepin aja. Ojo kayak sampean asal nancep nih, ini ada cekungan. Ya, ada cekungan, dipasnin. Nah, kalau sudah pas, nggak perlu sih sebenarnya dikunci gini, nggak perlu karena banyak teman-teman sing lali, kelupaan, dikunci, terus yang ditarik ikine, brodol nunggu, yang ditarik jangan kabel, yang ditarik ini besinya. Nah, sudah tahu dikunci, tuware kok ora kena-kena, padahal iki dikunci, saking apa lagi panik mungkin garapane oke, ya dikejar dia user, mata saudara elemen pedot bisa, nah, wis akhirnya pikiran kacau, ya dah. Nggak usah dikunci, nggak apa-apa Mas, nggak perlu dikunci. Ini sudah rapat. Ini sudah rapat. Lalu taruh di sini. Nah, kalau misalkan contoh misalkan ya, ini ditancepin gini, dia nggak bisa sampai masuk, misalnya nggak sampai masuk, berarti iki flank nut atau murnya sama grindo sedikit lagi supaya bisa masuk. Tapi insya Allah anak-anak sudah tak kasih job pending, misalnya ngetes, yo iki sampai bisa masuk. Kalau kurang gerindonen titik, nah gede no titik ini juga harus sampai masuk Mas. Tapi emang press banget. Nah, satu lagi ini T210, slipnya spontan bisa, slipnya delay bisa, dan ini ada kabel. Kabel iki lek sampean sambung Mas, sampean sambung terus sampean taruh ke bawah, nanti gagangnya nggak perlu harus di dekat box. Ini bisa sampean copot. Ini bisa sampean copot ini Mas. Mau ditaruh dimanapun bisa, silakan. Ini dicopot, taruh di bawah gagangnya, terus boxnya di atas, silakan. Ini hanya dudukan bracketnya T210. Jadi baut dicopot, seret-seret, terus kabelnya dipedot, disambung seret, engko disoderne ning baut ning flank nutnya ini. Tahu flank nut itu baut yang ada ringnya, langsung ada ringnya itu loh Mas. Nah, itu namanya flank nut. Nah, kenapa Mas Abi kok nggak flank nut? Kenapa kok nggak pakai akrilik? Ya suwi-suwi kok rusak akrilik, kena panas atau apa? Misalnya pas masukin nggak pas kan, ya mana-mana mending pakai ini. Jadi besi sama besi. Terus juga kabel dikit solder yang besi nih toh Mas. Nah, di bautnya toh, ya dah, lah, ya. Taruh aja udah di sini, celek. Lalu kita tes nyalakan. Ada tulisannya T210 low end full digital. Nah, T210 kemudian ada tulisannya time slipnya 0. Berarti ini kalau saya taruh dia langsung nge-slip. Kalau saya taruh langsung nge-slip. Nah, kondisi seperti ini nggak bisa digerakin Mas. Up dan down-nya nggak bisa. Yang bisa cuma ini tok. Nah, yang bisa cuma ini tok. Di situ ada nomor HP saya. Misalnya ada kendala, kontak aja. Nggak usah bikin postingan heboh nanti di forum malah dibully orang-orang. Karena AB itu bukan hanya 1-2 alat, sudah ratusan ya, yang keluar ya. Dan sejak 2018. Nah, oke. Ini tadi suhu 100. Suhu 100 itu suhu dipaksa ke 100 pada saat slip. Nah, saya tidak tahu suhu yang lagi saya gunakan berapa. Ini saya cabut dulu ya. Ada tulisan error kan? Nah, oh iya ternyata sudah saya setting di 300. Berarti nanti begitu jenengan angkat gagang dia langsung menuju ke berapa? 300 Mas. Tapi kenapa kalau kondisi slip kok ke 100 ya? Karena memang ada 3 kondisi. Kondisi full power digunakan, kekuatan full power digunakan. Kondisi slip
atau kondisi running tapi mau menuju sleep, itu dipaksa di suhu 100. Jadi ini mas, nanti kalau jenengan pakai timer sleepnya panjang 1 menit, antara suhu turun atau timer yang kerja, mana yang duluan nanti ketahuan, nanti kelihatan, nanti saya tunjukkan ya. Contoh kayak gini jenengan sudah tahu settingan 300 ya, settingan 300. Nah kalau tadi sudah connect semua, kita nyalain. Ini kan sleepnya lagi saya buat sleep konstan ya, sleep konstan, berarti nanti saya angkat, saya taruh, dia langsung nge-sleep. Terus settingan suhunya 300. Nah berapa lama 0 sampai 300, nunggunya berapa lama. Nah kondisi sleep kayak gini, berapa watt yang dibutuhkan? 1,2 watt mas. Itu bukan 12 watt ya, 1,2 watt. 1,2 watt ya. Oke. Dari 0 sampai 300 berapa lama kita nunggu? Saya angkat. Ya ini pisau. Iki wes bisa zaman gunakan mas, sudah news tuh. Sedetik, 2 detik, 3 detik wes news. 0 sampai 300. Lalu sampai taruh ke sini, celek. Dia langsung sleep total, sleep konstan. Jadi nggak ada delay. Tidak ada jarak. Dia langsung sleep konstan. Begitu jenengan taruh, langsung sleep, langsung tidak ada pemompaan lagi, tidak ada. Suhu langsung dipaksa, langsung turun di bawah 100, langsung dipaksa di bawah 100. Tapi di sini tetap kita kasih settingan 100 ya. Tapi ini sudah nggak panas. Nah nanti kelihatan perbedaan itu pada saat jenengan itu seneng solder dipakai langsung panas, solder pakai langsung panas. Padahal ini sebetulnya diangkat gini ya langsung panas mas, nggak lama ini, loh ya toh, wes news mas, nggak sampai 5 detik, nggak sampai sama menghisap rokok habis sih wes news ini, ya toh. Nah, konsumsi wattnya pun juga kecil, cuman berapa? 7,5 watt, 10 watt, kecil ini konsumsinya. Kita taruh celak gini, dia langsung nge-sleep. Nah kalau yang seneng timernya itu dibuat delay itu ini jangan panjangkan. Contoh kayak gini. Ini saya panjangkan ya. Ini saya panjangkan sampai 1 menit. Nah, atau 60 detik ya. Di situ kelihatan toh 1 menit atau 60 detik tuh. Ya, saya buat 60 detik. Nah, solder ini akan nge-sleep setelah diletakkan menitnya berjalan 60 detik baru dia benar-benar nge-sleep. Nah, pada saat dengan taruh di posisi seperti ini, dia dipaksa menuju ke 100 suhunya. Dipaksa menuju ke 100. Jadi bertahan di suhu 100, bertahan di suhu 100. Nanti akan kelihatannya gini mas. Mana yang duluan tercapai antara suhu 100 atau timernya? Ini kan kita setting 300 ya. Contoh ini kan kita setting 300. Ini kalau saya angkat kayak gini, dia kan langsung menuju 300 ya mas. Ini kan menuju 300 nih, ya kan? Nah, ini 300 lah. Timer sleepnya itu 60 detik kan? Timer sleepnya itu 60 detik. Ya. Begitu saya taruh kayak gini, begitu saya taruh itu pasti lampu pompa akan mati sesaat. Kenapa? Karena proses turun. Begitu mencapai 100 dia akan pompa lagi. Kenapa? Karena detiknya belum habis. Contoh kayak gini saya taruh, celek. Ya. Ini lampunya mati tuh. Ini sistem pendinginan, cooling down. Nah, sudah mulai nyala lap, berarti suhunya sudah diturunkan di berapa? 100. Ini masih panas ini. Saya nggak berani pegang. Sebelah sini panas mas, tapi panasnya 100. Ini masih panas. Nah, sedangkan waktu ini belum tercapai, sehingga apa? Ada 3 kondisi. Kondisi full power, kondisi standby running. Standby running itu sekitar 4 watt, 5 watt. Itu loh mas. Ya. Standby running itu 4 watt, 5 watt. Anggap aja di bawah 10 watt. Nanti kalau sleep itu cuma 1,2 watt. Saudara sampean ini loh, 1,2 watt. Ya. Itu standby di seputaran 5 watt.
itu sudah 49,52. Nah, lampunya berkedip pertanda apa? Mompa, tapi mompanya di 100-an. Nah, kalau sudah seperti ini ngeslip, ini benar-benar ngeslip, itu nggak ada pompa lagi, itu cuma 1,3 watt, Mas. Paham ya? Jadi mana yang duluan tercapai? Mana yang duluan tercapai? Oh, yang tercapai itu pasti suhunya lebih duluan turun. Suhunya lebih duluan turun dibanding timernya masih berjalan. Jadi misalnya jenengan nyoder terus sekali-kali mata melirik, misalnya melirik ke timer, oh waktuku sih panjang ini, waktuku masih panjang. Kalau yang T12 modelnya seperti itu. Kalau yang T210 ini pada saat jenengan angkat ini tidak ada timer, sampean mau pakai seberapa lama pun nggak ada timer berjalan. Tapi kalau T12 ada timer berjalan. Kalau T12 yang low end ya, kalau ini nggak ada. Jadi sampean pakai seharian pun ya dia bangga seperti itu. Pada saat ditaruh gini, celek. Nah, baru dia ngitung. Lampu ini akan mati sesaat, menurunkan suhu menuju ke 100 dan dipertahankan di 100. Dia berkedip sampai batasan timernya habis. Timernya habis baru dia benar-benar nggak kepompa ya. Nah, ini masih panas, Mas. Masih ada sisa panas dan dipertahankan di sisa panas itu. Ya toh? Jadi saya seneng saudara diangkat langsung nyus ya gainen buatlah timernya panjang. Ini masih ngeluarin panas ini, Mas loh ya. Tapi kondisi menghabiskan ini waktu. Kondisi STBY nanti kalau sudah mencapai 60 di sini bukan lagi STBY tapi sleep. Pompa lampu sudah nggak nyala. Nah, ya dah. Pompa lampu sudah nggak nyala, kondisinya benar-benar sudah tidak ada pemompaan tegangan ke elemen, dan ini sebentar lagi pasti akan turun lagi suhunya. Kenapa? Sudah tidak dipompa. Jadi sudah sedikit lebih turun. Kalau masih bisa kayak gini itu sisa-sisa panas. Nah, tapi wis lagi loh, Mas. Wis ra kena lho, wis apa yang ngarene? Ngedumel. Nah, ya toh. Kan turunnya panas cepet ini T210 ini. Nah, itu wis enggak panas. Ya toh? Loh, saya sentuhkan sudah enggak panas dan 1,2 watt kok cuma di situ. Jadi irit banget. Ngapain kita cari solder sampai 120 watt, 200 watt. Nah, ini sudah nggak panas. Tapi begitu saya angkat set gini, nggak lama, ini sudah keluar asap toh, lo wes news, enak. Jadi kontrolernya sudah tak berikan ke jenengan. Beda dengan T210 yang 5 channel. 5 channel itu jenengan nggak bisa ngatur slipnya karena slipnya kita buat paten atau spontan. Kalau ini slipnya jenengan atur sampai 1 menit. Delaynya bisa 1 menit. Bisa 5 detik, tinggal atur di sini. Bisa 10 detik, bisa dibuat tanpa delay langsung 0. Itu bisa. Pokoknya ini pengoperasian tergantung jenengan, karakternya jenengan. Karakternya kita tuh seneng saudara panas terus atau diangkat baru panas. Nah, oh aku seneng sing model diangkat langsung panas, Mas Abi. Oke. Berarti kalau diangkat langsung panas ya itu tadi dibuat timer slipnya agak panjang. Nah, kalau misalnya pabrikan itu tidak ada model delay kayak gini, itu mata saudara cepat rusak, Mas. Makanya kita buat sistem delay kayak gini karena jenengan kepingin time slipnya diatur panjang 60 detik. Terus saudara dipakai cuman beberapa detik, habis itu ditaruh. Lah, kalau misalnya tidak kita buat sistem cooling down-nya itu nggak kita kurangi, eman-eman motor saudara panggah kena panas 300 no, Mas. Mau saman pakai untuk nggarap MMC misalnya 400 ya, atau saman nggarap apa nyusruk atau apalah wis ya. Begitu selesai sampean taruh ke sini, terus
sistem time slipnya masih saman buat panjang, atau sistem time slipnya itu tidak ada kondisi cooling down, saudara ini panas terus mas, dengan suhu maksimal, gitu loh. Nah karena saya kepingin mata saudara ini awet, nggak kena panas tinggi, kecuali panas tinggi itu waktu digunakan. Nah pada saat digunakan, kenapa butuh panas tinggi? Soalnya timahnya bandel, jadi panasnya tersalur kemana? Ke timah. Makanya sebetulnya kalau jenengan itu paham, ini jangan dibersihkan sampai bersih, jangan. Biar aja ada timah di sini, supaya apa? Pada saat panas itu timahnya mengalirnya ke timah, bukan merontokkan mata saudara. Enek timahnya sing nyangkut nggak apa-apa mas. Nanti pada saat diangkat baru dibersihkan pakai tisu, baru digunakan. Pada saat standby sama ke timah nggak apa-apa. Jadi panasnya tersalur ke timah, tidak merusak mata saudara. Biarin aja ada timah di sini gitu. Nah, kan nggak mungkin seorang teknisi itu ngasih timah pada saat di standby kan nggak mungkin. Dotok ke timah rebiek mas Abi. Nah, makanya kita buat ada sistem cooling down. Nah, sistem cooling down di sini berfungsi untuk mengurangi panas pada saat gagang solder tidak digunakan, gitu loh, ya. Oke? Jadi paham ya standar operasional prosedur dari awal sampai akhir. Sudah tak jelasin kayak gini, jadi nanti Bang Amran, Mas Salman, terus beberapa rekan-rekan Bang Acun ya, Bang Ferdinand, kalau misalnya datang barangnya, coba lakukan itu dulu sebelum kita buru-buru pengen menggunakan. Pahami dulu prosedurnya, supaya suatu saat misalnya ada kendala, jenengan akan tahu sendiri. Oh error itu kenapa? Oh tombol belakang untuk apa? Biar nggak banyak pertanyaan pada saat barang datang, akhirnya nabiak belum mempelajari, belum tahu karakternya gimana, akhirnya tanya dulu malian, gitu. Ya kalau saya pas longgar, kalau saya pas overload, saya pas tidur, atau saya pas di jalan nyetir atau apa, kan nggak bisa langsung mendapatkan jawabannya. Mas aku lagi nyetir, nggak bisa. Atau kadang saya kasih voice note, ya, pesan suara gitu. Oke? Bang Amran, Mas Salman, ini saya setting time slip di 10 detik ya. Nanti kalau sudah sampai sana sama atur sendiri. 10 detik kayak gini. Jadi begitu gagang diangkat, digunakan, begitu gagang diletakkan, dia ngitung. Dia ngitung sampai 10 detik, baru nanti dia standby. Ya. Itu aja reviewnya SOP T210. Terima kasih banyak. Udah jam setengah 10 lebih ya. Beri patir atau ngantuk. Ya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.